Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Aiji. Silakan klik tombol subscribe bagi yang belum dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian agar belajar matematika kalian lebih mudah. Terima kasih. Selamat menonton. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan teori peluang. Jadi kalau di dua video sebelumnya kan kita sudah bahas yang kaidah pencacahan, ada perkalian sama penjumlahan ya. Nah, di sini kita bahas yang tentang faktorial dan kombinasi. Jadi, pertamanya kita bahas faktorial dulu karena nanti waktu dikombinasi kita menggunakan konsep dari faktorial. Nah, faktorial itu adalah perkalian dari bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n. Jadi misalkan nih n faktorial. Jadi faktorial itu pakai tanda seru ya. Jadi tanda seru itu bacanya faktorial. Jadi n faktorial itu artinya adalah n kalikan n-1, kali n-2, kali n-3, seterusnya sampai angka 1. Itu adalah faktorial. Jadi contoh misalkan kita ada 5 faktorial gitu ya. Ya artinya adalah 5 kali 4, mundur gitu ya, kali 3, kali 2, kali 1. Jadi sampai ketemu angka 1. Sehingga sama dengan 120. Seperti itu ya. Dengan catatan, 1 faktorial itu nilainya sama dengan 1 dan 0 faktorial pun juga hasilnya sama dengan 1 gitu ya. Kita bahas dengan contoh deh. Misalkan ada 6 faktorial. Nilainya berapa? Berarti kita jabarkan sebagai apa? 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 atau ketemu 720 gitu ya. Kalau misalkan dalam bentuk pembagian seperti apa? Seperti contoh kedua misalnya 8 faktorial dibagi 5 faktorial. Nah, kita jabarkannya gini. Jadi kalian lihat antara 8 dan 5 itu kan lebih besar yang 8. Nah, jadi yang 8 itu jabarkan sampai ketemu angka 5. Jadi gini. 8 kali 7 kali 6 kali 5 baru kalian kasih faktorial. Karena kan artinya sama saja seperti 8 kali 7 kali 6 kali 5, 4 kali 3, 2, 1 gitu kan ya. Nah, jadi cukup kalian tulis 5 faktorial. Samakan dengan yang bagian yang bawah. Akhirnya ini kan bisa sering dihilangkan ya. Sehingga hanya bersisa 8 kali 7 kali 6. Jadi berapa nih? Jadinya 56 dikalikan 6 ya. Jadinya 336 gitu ya. Nah, bisa juga bentuk faktorial itu diselesaikan dengan bentuk aljabar seperti ini. N faktorial dibagi n-2 faktorial. Jadi penyelesaiannya sama seperti atas tadi ya. Jadi kalian jabarkannya nilainya lebih besar. Antara n faktorial dan n-2 faktorial kan lebih besar n faktorial karena n-nya kan pasti bilangan bulat positif ya. Jadi yang atas kalian jabarkan sampai ketemu n-2. Jadi n faktorial kita jabarkan sebagai n, kemudian dikalikan n-1, dikalikan n-2 baru kalian kasih faktorial. Nah, dari sini yang sama kan bisa kita coret. Hanya bersisa n kali n-1 atau jadinya n kuadrat min n sama dengan 20. 20 kita pindah kiri jadinya n kuadrat min n min 20 sama dengan 0. Dari sini kan tinggal kita faktorkan saja ya. Jadinya n-5 dikali n plus 4 sama dengan 0 atau n sama dengan 5, yang satunya n sama dengan minus 4. Nah, kita pilih yang mana? Diingat-ingat, kalau faktorial tadi kan perkalian bilangan bulat positif, ya artinya kita pilih yang bernilai bulat positif, artinya nilai n adalah 5. Seperti itu ya. Lanjut deh. Nah, kita sudah masuk ke bagian kombinasi. Jadi kombinasi itu adalah suatu aturan pengambilan atau mungkin aturan pencacahan atau bisa juga diartikan sebagai aturan penyusunan yang tanpa memperhatikan posisi ataupun urutan, yang penting disusun aja. Contoh misalkan kalian memilih huruf A, B, C atau mungkin B, C, A atau A, C, B atau mungkin seterusnya ya. Intinya dari 3 huruf ini, kesemuanya ini dianggap sama saja kalau dalam kombinasi. Kenapa seperti itu? Karena dalam kombinasi tanpa memperhatikan urutan. Jadi A, B, C, B, C, A, C, B ini dianggap sama saja. Urutannya tidak diperhatikan. Yang penting ada A, ada B, ada C. Nah, seperti itu disebut sebagai kombinasi. Cara penghitungannya seperti apa? Bisa menggunakan konsep ini. Misalkan nih, terdapat N pilihan, diambil sebanyak R. Dengan asumsi kan berarti R-nya ini lebih kecil daripada N ya, atau mungkin sama dengan N. Nah, sehingga nanti penulisannya jadi gini, N, C, R atau N kombinasi R dari
N dipilih sebanyak R. Atau boleh pakai kurung seperti matriks ini ya, jadi NR. Penjabarannya, N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial dikalikan R faktorial, gitu ya. Jadi diingat-ingat untuk ini, karena nanti pasti akan selalu memakai ini cara penghitungan dengan kombinasi. Contoh soal misalkan, pada suatu kelas terdiri dari 12 siswa. Akan dibentuk delegasi yang terdiri dari 3 siswa, tentukan cara untuk menentukan delegasi tersebut. Nah, ini kan dari 12 siswa, dipilih sebanyak 3 kan ya. Nah 3 ini jadi apanya kan nggak tahu. Jadi apa ini maksudnya gini, orang pertama jadi apa, orang kedua jadi apa, orang ketiga jadi apa kan nggak tahu. Yang penting 3 ini sebagai delegasi gitu kan ya. Nah artinya kan kita tidak melihat posisi atau urutannya. Yang penting diambil 3 dulu. Nah ini kita pakai kombinasi. Menulisnya berarti gini, 12 kombinasi 3 gitu. Sehingga kalau kita jabarkan jadi gini, 12 faktorial dibagi 12 kurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial, atau jadinya 12 faktorial dibagi 9 faktorial kalikan 3 faktorial. Nah, di sini kan 12 lebih dekat ke 9 ya. Jadi kalian jabarkannya gini, 12 kali 11 kali 10 kali 9 faktorial sampai ketemu 9 aja. Yang 3 kalian jabarkan 3 kali 2 kali 1. Nah, yang 9 faktorial kan sama nih atas bawah. Bisa saling dihilangkan, habis gitu ya. 3 kali 2 kali 1 kan 6 nih, bisa coret sama ini. Nah, sehingga ada berapa? Ada 220 cara untuk menentukan delegasinya. Jadi caranya bisa seperti ini kalau kita pakai kombinasi. Coba kita contoh yang lain deh. Misalkan, suatu rapat dihadiri oleh 10 orang, jika mereka saling berjabat tangan satu sama lain, ada berapa jabat tangan yang terjadi? Nah, jadi kan diingat-ingat, jabat tangan itu pasti terjadi antara 2 orang gitu ya. Nah, kalau jabat tangan misalkan si A jabat tangan dengan si B, maupun dibalik nih B jabat tangan dengan si A, itu kan sama saja. Artinya kan posisinya tidak diperhatikan. Nah, jadi kalau posisi tidak diperhatikan pasti pakai kombinasi, sehingga kita menulisnya adalah 10 kombinasi 2, karena jabat tangan pasti terjadi antara 2 orang. Sehingga menjadi 10 faktorial dibagi 10 min 2 faktorial dikali 2 faktorial, atau menjadi berapa? 10 faktorial dibagi 8 faktorial kali 2 faktorial. Tinggal kita menyelesaikan bagian ini, atau kalau diselesaikan deh, jadi 10 9 8, karena lebih dekat ke 8 ya. Ini kali 2 kali 1, ini habis ya. Jadinya 90 per 2, atau jadi 45 kali. Jadi ada 45 kali jabat tangan yang terjadi seperti itu ya. Contoh lagi, contoh ketiga. Misalkan terdapat 12 titik dan akan dibentuk segitiga dengan tidak ada 3 titik yang segaris. 3 titik yang segaris itu maksudnya gini. Ini sebagai pelengkap saja ya. Jadi nggak boleh nih ada 3 titik yang dalam satu posisi seperti ini, karena nanti tidak bisa dibentuk suatu segitiga. Nah, artinya dari 12 titik kita mau bikin segitiga. Intinya cuma seperti itu. Segitiga itu kan pasti kita butuh 3 titik ya. Nah, artinya yang kita kerjakan adalah 12 kombinasi 3. Jadinya 12 faktorial dibagi 12 kurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial, atau menjadi berapa? 12 faktorial dibagi 9 faktorial dikalikan 3 faktorial. Tinggal kalian jabarkan seperti contoh-contoh sebelumnya. Seperti itu ya. Lanjut deh. Nah, misalkan seperti ini. Ini sedikit berbeda ya. Pada suatu ujian matematika terdapat 20 soal. Jika setiap siswa harus mengerjakan 10 soal saja. Nah, artinya kan dari 20 dipilih 10, ya kan? Jadi 20 kombinasi 10, harusnya gitu. Cuman ada syarat lagi. Dengan soal nomor 1, 3, 5 wajib dikerjakan. Maka tentukan banyak cara memilih. Nah, kalau ada 3 soal yang wajib dikerjakan, pasti ini sudah kita kerjakan dulu kan ya. Baru kita nambah 7 lagi, karena harus 10 kan. Nah, jadi kita milihnya tinggal 7 nih. Dari berapa soal? Harusnya kan 20, cuman kan sudah terpakai 1, 3, dan 5. Ada 17 sisa soal. Nah, jadi kita menulisnya adalah 17 kombinasi 7, tidak 20 kombinasi 10 lagi. Nah, sehingga jabarkannya gimana? Berarti 17 faktorial dibagi 17 min 7 faktorial dikali 7 faktorial. Sehingga menjadi 17 faktorial dibagi 10 faktorial dikali 7 faktorial. Nah, tinggal kalian jabarkan ini
bagian 17-nya lebih dekatkan dengan 10. Seperti itu ya. Jadi ini cara penyelesaiannya. Jadi diperhatikan dulu kondisinya. Jadi apakah nanti langsung 20 kombinasi 10 atau bahkan ternyata ada syarat khususnya. Seperti itu. Contoh terakhir nih, misalkan. Nah, ini sudah masuk ke bagian yang majemuk ya. Jadi ada beberapa kejadian. Contoh misalkan, pada satu kantong terdapat 8 bola kuning dan 5 bola hijau. Kemudian diambil 5 bola secara acak, ngambilnya 5. Ternyata dapatnya harus tentukan banyak cara memperoleh 3 warna kuning dan 2 hijau. Nah, jadi kan ngambilnya 5 tadi, didefinisikan gini, yang 3 itu kuning, yang 2 adalah hijau. Nah, dilihat, kuningnya kan ada 8, berarti dari 8 ini harus kepilih 3. Jadi kalian tulisnya gini, 8 kombinasi 3, kemudian dikali, karena masih dalam satu rangkaian kejadian. Hijaunya kepilih 2, padahal awalnya ada 5, berarti gini dikali 5 kombinasi 2, seperti itu. Jadi seperti ini. Jadi kalau masih dalam satu rangkaian bisa dikali. Sehingga kalau dijabarkan 8 kombinasi 3 jadinya 8 faktorial dibagi, jadi 8 kurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial. Baru nanti dikali 5 faktorial, kemudian 5 kurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial, atau menjadi 8 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 3 faktorial. Ini 5 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. Bisa seperti ini, tinggal kalian selesaikan. Seperti itu. Jadi tadi kita sudah belajar apa sih itu faktorial dan juga bagaimana cara menyelesaikan suatu kejadian yang melibatkan kombinasi. Jadi intinya kombinasi itu adalah penyusunan atau mungkin pencacahan yang tidak memperhatikan urutan. Semoga bermanfaat, bisa membantu proses belajar kalian di rumah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.